Saudara, saat ini saya sedang berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Batu 9, Kota Tanjung Pinang. Tepat di belakang saya terlihat sejumlah buruh yang menamai dirinya Koalisi Rakyat Batam sedang melakukan aksi unjuk rasa, meminta surat keputusan Gubernur Kepri tentang upah minimum bagi pekerja di atas 1 tahun. Juga terlihat di sebelah kanan saya beberapa pengunjuk rasa sedang bersiap-siap, dan di sebelah kanan juga terlihat ada mobil komando dan juga beberapa pengunjuk rasa yang membawa bendera dari berbagai organisasi buruh, dan juga beberapa persiapan lainnya yang sedang dilakukan. Saya akan informasikan informasinya untuk Anda, tetap di Special Report. Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Ramon, Ketua Konsulat Cabang PSPMI dan Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau, dan juga selaku korlap pada aksi yang dilaksanakan di depan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kali ini. Baik, Bang Ramon, kami dari Wartawan Ulasan sedikit bertanya mengenai aksi pada hari ini. Nah, ini aksinya dimulai dari jam berapa tadi, Bang? Tadi kita kumpul di Pelabuhan Punggur itu sekitar jam 6 pagi. Kawan-kawan berkumpul dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Itu ada sekitar hampir 100 orang, ya. Ada juga yang ternyata yang lewat speed, dan ada juga yang lewat ferry Sri Bintan Pura. Jadi perkiraan ada sekitar 150-an orang. Oke, ini kan aksi kali ini membawa nama Aliansi Rakyat Batam. Ya. Nah, itu dari mana, gabungan dari mana saja, Bang? Baik, kami Koalisi Rakyat Batam itu terdiri dari beberapa federasi serikat pekerja, yaitu FSPMI, SPSI DSK, SBSI Lomenik, FPBI, Farkes Reformasi, dan SPRM. Kegiatan ini juga didukung oleh Partai Buruh, yang mana perjuangan kali ini terkait dengan upah, khususnya upah bagi pekerja di atas 1 tahun, atau yang kita sebut dengan UDUM, upah di atas upah minimum. Nah, itu yang menjadi tuntutan kita hari ini adalah meminta dikeluarkannya surat keputusan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hari ini Dinas terkait Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau, agar supaya ada pedoman bagi kami, ya, sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya pasal 90A, itu untuk upah pekerja yang di atas 1 tahun itu dirundingkan antara buruh, serikat pekerja dengan pengusaha. Cuma yang jadi permasalahan sekarang adalah pedoman untuk merundingkan angka upah yang akan kita bicarakan dengan pengusaha itu yang tidak jelas, itu yang tidak clear. Nah, makanya di sini kita minta pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk mengeluarkan surat keputusan, karena ya, selain tadi sudah diamanahkan di undang-undang, kemarin juga di rapat Dewan Pengupahan Provinsi itu hasil rekomendasi daripada pemerintah kota ada upah di atas upah minimum. Hanya tidak diakomodir oleh Pak Kadis. Makanya kemarin kita suratin Pak Kadis. Kita kasih waktu 2 hari Pak Kadis untuk dapat mengeluarkan SK tersebut. Baik. Ini jauh-jauh dari Batam, ini untuk menemui Pak Kadis dan juga Gubernur tadi kabarnya, Bang? Iya, kami khususnya ini kan berbicara upah, ya. Yang kemarin itu sebenarnya sudah tidak ada rapat lagi. Tinggal bagaimana etikat baik dari pemerintah, dalam hal ini Pak Kadis, untuk mengeluarkan SK pedoman agar supaya kita itu bisa berunding dengan pengusaha. Kalau sekarang ini kan ambigu dia. Tidak ada di SK, lalu kita mau berunding, pedomannya apa? Gitu. Maksudnya nilainya berapa? Nah, kebetulan sudah ada surat edaran dari pemerintah Kota Batam, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota. Tapi pengusaha masih belum mau menerima hal itu, karena pengusaha itu berpikir bahwasanya kok dari provinsi sebagai kepala dinas tidak mengeluarkan surat apapun. Seperti itu. Nah, makanya sebelum kita kesini itu kita kirimin surat dulu Pak Kadis. Baik. Kasih waktu. Tadi sedikit ada mediasi bersama pihak kepolisian. Sedikit ada perdebatan tadi, Bang. Tadi apa yang dibahas, Bang? Jadi gini, kemarin itu undangan pertama itu di
kantor Dinas Tenaga Kerja sini. Oke. Lalu tiba-tiba undangan itu berubah di kantor gubernuran di Dompa. Nah, Ini undangan dari pihak pemerintah atau bagaimana? undangan dari Pak Kadis. Dari Pak Kadis, oke. Kami tidak tahu maksud dan tujuannya kenapa itu dirubah, gitu kan? Artinya kita nggak sepakat ada perubahan itu, gitu. Nah makanya kita datang ke sini. Nah dari kawan-kawan kepolisian merasa bahwasanya informasi yang mereka terima itu akan melakukan kegiatan di Dompa. Ya. Tapi kok kenapa datangnya ke sini seperti itu? Oke. Itu yang jadi miskomunikasi antara kami dengan pihak kepolisian seperti itu. Oke, baik. Jadi langkah selanjutnya dari aksi ini apa, Bang? Setelah tadi mediasi dengan pihak kepolisian? Nah, yang kami dengar sekarang sedang berlangsung rapat. Cuman kami sesalkan juga kalau rapat itu tidak menghasilkan apapun. Alangkah lebih baiknya itu ya sudah rapat itu kita teruskan aja di sini. Oke, Kantor baik. Dinas Tenaga Kerja gitu loh. Agar supaya kita bisa mendapatkan hasil, kawan-kawan ini semua udah menunggu gitu Oke. kan. Apakah aksi ini akan dilanjutkan, Bang? Aksi pemberitahuannya itu sampai hari Jumat. Oke. Kalau sekarang kan masih hari Rabu gitu ya. Oke. Artinya masih ada beberapa hari lagi ke depan. Cuma kan kita nggak mau berlama-lama di sini. Iya. Karena kita juga memikirkan pekerjaan kita, terus kita juga memikirkan waktu kita juga kita datang ke sini. Cuma kalau memang dari Pak Kadisnya tidak ada perubahan, ya kita nggak bakalan pulang gitu. Oke, jadi langkah dari teman-teman buruh ini nantinya akan tetap berada di sini untuk Iya, sampai bertemu dengan Kadis atau bagaimana? Sampai Pak Kadis mengeluarkan SK tersebut. Oke, apakah nanti juga akan ada aksi lanjutan seperti orasi di sini? Ya, Sore pasti, atau bagaimana? Pasti setelah Hari ini? hari ini Oke. kita akan lanjutkan dengan ada orasi sedikit. Oke, jadi bagaimana kesepakatan dengan pihak kepolisian tadi, Bang, jadinya? Untuk itu kan kita juga sudah memberitahukan ya bahwasanya aksinya di sini juga. Jadi tetap dilanjutkan ya? Iya, tetap kami akan melanjutkan aksi tersebut. Baik. Seperti itu. Cuma miskomunikasi aja. Tapi kan untuk surat pemberitahuannya kan ada. Seperti itu. Oke. Harapannya apa, Bang? Harapannya Pak Kadis mengeluarkan SK. Gitu. Itu aja. Dan yang pasti perhitungannya itu lebih jelas. Gitu. Oke. Nilainya jelas. Ada selisih kenaikan UMK ditambahkan dengan persentase selisih kenaikan itu yang 4,1 ditambah dengan upah terakhir yang diterima oleh pekerja. Oke. Dan satu lagi kita mau pesankan, ini mohon diberlakukan untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau. Karena apabila cuma diberlakukan untuk Kota Batam Batam saja, maka akan terjadi diskriminasi di situ. Bagaimana dengan kabupaten kota yang lain? Lalu bicara dengan upah ini, kalau upah naik, daya beli kan kita naik. Ya. Kalau daya beli naik, otomatis pertumbuhan ekonomi akan naik. Akan bertumbuh. Nah, Naik. kalau misalkan hanya Batam saja yang bertumbuh, nanti ekonomi cuma Batam. Oke, Nah, baik. bagaimana dengan kabupaten-kota? Oke, sekarang berapa jumlah masa aksi yang hadir di kantor ini sekarang, Bang? Kalau di kantor sini kira-kira ada Saat ini? hampir 150 sampai 200 ya. 150 sampai 200 ya. Iya. Oke, baik. Kira-kira Akan hampir ada gelombang tambahan dari teman-teman dari Batam yang Ada datang ke sini? kawan-kawan yang sudah di Dompa kemungkinan akan di sini. Oh, sudah ada yang di Dompa juga? Iya. Oke, baik. Apakah di sana sedang melakukan aksi atau bagaimana, Bang? Enggak, mereka sedang mengikuti rapat, Oh, rapat. pengawalan di sana. Seperti Jadi akan merapat ke sini nantinya ya? Iya, kita Oke, minta akan baik. merapat di sini. Oke, baik. Ya saudara, saat ini saya masih berada di lokasi, di tempat aksi dari Koalisi Rakyat Batam yang melakukan aksi di depan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. Tadi sempat terjadi mediasi antara pihak kepolisian dan juga pihak massa yang ingin melakukan aksi. Karena terjadi miskomunikasi tentang jadwal dan juga lokasi dari aksi yang akan dilaksanakan pada hari ini. Mediasi berlangsung cukup alot dan juga masih berlangsung mediasi di belakang saya antara pihak kepolisian dan juga massa aksi yang akan melakukan aksi pada hari ini. Massa aksi masih bersikeras untuk melaksanakan aksi pada hari ini, sedangkan dari pihak kepolisian meminta untuk menunda aksi ini dilaksanakan karena tanpa pengamanan tadinya. Dan saat ini pihak kepolisian sudah memadati lokasi dari aksi pada kali ini. Sejumlah personil kepolisian sudah hadir di sini untuk mengamankan aksi dan juga terlihat di sebelah kiri saya mobil dari Kepolisian Polresta Kota Tanjung Pinang. Dan seperti apa kondisinya pada aksi kali ini, tetap ikuti saya di Special Report.
Ya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kapolres Kota Tanjung Pinang, Bapak Pusunggu, yang melakukan pengamanan aksi pada aksi yang dilaksanakan oleh buruh di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan juga transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau saat ini. Baik Pak, tadi apa yang dilakukan pihak kepolisian terhadap masa aksi ini tadi Pak? Ya seperti sesuai prosedur kita mengamankan setiap masyarakat yang memberikan aspirasinya demi kepentingan baik itu kepentingan organisasi maupun kepentingan pribadi. Nah untuk hari ini ada sekitar kurang lebih 100 personil, 100 orang tergabung dalam SPSI, kemudian serikat buruh yang lain. Oke, baik. Tadi sempat ada mediasi antara pihak kepolisian dan juga masa aksi tadi Pak. Itu apa yang dibahas tadi Pak? Ya mengingatkan kembali bahwa ke depan kan masih ada kegiatan agenda pemerintah lebih besar. Oke. Jadi supaya untuk menjaga kondusivitas tetap kita sama-sama jaga keamanan, ketertiban sehingga menyampaikan aspirasi ini tidak mengganggu kegiatan pemerintah yang lainnya. Oke. Tadi kabarnya ada terjadi miskomunikasi antara massa dengan juga pihak kepolisian. Tadi katanya pihak kepolisian sempat ke Dompak, cuman tidak ada massa di sana. Itu seperti apa, Pak? Oh iya, pengajuan mereka ini untuk penyampaian aspirasinya di depan kantor gubernur. Oke. Tapi pas sampai di Pinang kok malah lari ke ini ya, Disnaker. Disnaker. Tapi tetap kita antisipasi, tetap kita kawal, tetap kita jaga supaya penyampaian mereka tetap jaga keamanan, ketertiban. Oke, ini kan semua personil yang di Dompak sudah dialihkan ke sini. Nah ini artinya apakah aksi akan tetap berlanjut atau bagaimana Pak? Tadi hasil dari mediasi bersama Korlap dari jadi Aliansi. Sementara dari Korlapnya mereka menunggu Pak Kadis ya. Ada beberapa nanti penyampaian dari mereka tentang masalah upah. Nah ini lagi kita koordinasikan supaya nanti Pak Kadis menerima mereka untuk disampaikan apa jawaban dari pemerintah. Oke, baik. Apa saja yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengamankan masa aksi, Pak? Apa saja yang dibawa? Itu personil dan apa? Kita berbaur dengan ini yang melaksanakan aksinya kan buruh ya. Iya. Terus tetap yang ada standby dari Brimob, Dalmas, kemudian untuk pengaturan jalan dari lantas supaya nggak ada terjadi kemacetan. Bersama Bang apa Bang? Agung Sutrisno. Dengan Bang Agung Sutrisno. Nah tadi kan sempat terjadi mediasi antara Korlap dan juga pihak kepolisian. Ya. Nah itu sekarang kondisi dari masa aksi yang hadir di sini seperti apa Bang? Apakah menunggu atau akan melanjutkan aksi begitu? Nah kalau terkait gimana kita di sini kan pasti kita menunggu nih dari pimpinan kan. Ya. Karena kan udah dilakukan perundingan nih di sana kan. Kita menunggu untuk terkait gimana nih hasil yang kita perjuangkan nih. Poinnya kan kita memperjuangkan UDUM nih ya kan. Yang upah di atas upah minimum ini ya harus terrealisasi, itu pengennya kita kan kayak gitu. Walaupun kita sebenarnya kemarin ini kenapa nggak rame kan, kita nggak mungkin menurunkan semua kan. Nah, kan mungkin kalau dilihat masanya mungkin ya nggak sampai ribuan karena kan kita ya memikirkan juga kan gitu kan, karena kalau kemarin kan butuh biaya nih kan. Mungkin kalau nengok kan mungkin dari media nengok ya kalau masa belum terlalu kayak biasa aksi kita lah. Nah, ini kita perwakilan aja nih hari ini. Ya, kita mau melihat respon pemerintah nih dalam hal ini kayak salah satunya kita ke Disnaker Tenaga Provinsi kan itu. Dengan harapan besarnya UDUM itu yang udah kemarin kita ada edaran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam itu bisa ada kekuatan hukumnya lah, paling tidak ya keluar SK-nya kan gitu, SK UDUM yang kita tuntut sekarang nih. Nah, kenapa kita minta SK UDUM nih? Karena terkait SK UMK kemarin kita nih ya kecewa dengan angkanya kan gitu, dengan angka yang kita ajukan 15%, cuman jebol 4,1% kan itu. Nah, inilah kita minta yang upah di 1 tahun nih. Dan itu juga ada tercantum di PP 51 itu kan, untuk ya kita minta besarannya. Inilah salah satu, inilah tujuan kita kemarin ini. Oke, baik Bang. Harapannya ke depannya apa nih Bang? Dengan aksi ini apakah akan dikabulkan pemerintah permintaannya atau bagaimana? Singkat saja boleh. Kalau harapan besarnya pemerintah ya melihatlah untuk UDUM ini serius lah, karena kita ini upah ini urat nadi kita nih, urat kita. Kalau di bawah kita ekonomi kita lemah, otomatis
perputaran ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu ya pasti rusak ke depan. Bukan rusak apa, tidak akan berkembang kan gitu. Buruh nggak bisa membeli apa-apa. Bukan kami tidak nggak bersyukur, bukan, kita coba aja dengan kehidupan layak itu bisa angka jauh. Itu kan angka upah diberi 4-6 sekian itu kan untuk satu orang itu. Oke, jadi harapan dari kaum buruh adalah permintaan kaum buruh ini segera direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, begitu Bang ya? Oke, baik, terima kasih. Minta statement nama sedikit mengenai aksi kali ini, Bang. Nah, ini kan gabungan dari beberapa aliansi ya, atau koalisi? Benar, Bang. Iya ya, koalisi ya? Koalisi dari beberapa buruh. Nah, ini Abang dari Partai Buruh. Partai Buruh. Oke, apa yang dibawa dari Partai Buruh dalam aksi ini, Bang? Iya, dari kita Partai Buruh ya, kita yang mewakili sebenarnya kawan-kawan kita banyak ya. Tapi untuk kali ini kita mewakili dari Partai Buruh sangat mendukung untuk aksi kali ini. Karena memang kita sudah mensurvei beberapa pasar kemarin dan memang kita sudah menginstruksikan untuk kenaikan 19%, tetapi untuk kita sendiri pribadi 15%, tetapi ini pun masih belum dikabulkan oleh pemerintah. Oke, tadi kan sempat terjadi miskomunikasi ya antara pihak kepolisian dan juga masa aksi yang akan melaksanakan aksi di sini itu. Bagaimana tahu tentang itu? Katanya di Dompa akan melaksanakan aksi, tiba-tiba dialihkan ke sini, seperti apa itu? Tahu tentang itu tadi? Iya, kita mengetahui sehingga kita juga mengawal ya, kita juga mensupport. Saya rasa ini hanya masalah kecil ya, perlu koordinasi untuk memutuskan kira-kira seperti apa nanti solusinya gitu. Yang pastinya kita tetap kawal sampai malam pun, sampai besok pun kita akan kawal dari Partai Buruh. Oke, baik. Dan juga tentunya dari koalisi ya, Koalisi Rakyat Batam ya, Koalisi Rakyat Batam yang terdiri dari 5 ya? Iya. 5 ya? 5 atau berapa? 5. Ada 5. Ada 5 ya, oke baik. Dan juga harapannya seperti apa Bang mengenai aksi ini dan juga kakak mungkin? Jadi seperti yang sudah kita tahu ya, bahwasanya di bulan November Desember ini kita aksi buruh udah otomatis membuat aksi itu untuk kenaikan UMK. Jadi ini bukan yang biasa lagi yang kita dengar ya. Jadi untuk harapan kita, harapan besarnya ya pemerintah memang kita mengabulkan bagaimana kita dari Partai Buruh atau dari Serikat Pekerja itu memberikan pendapat atau argumen dengan catatan tadi kita sudah survei pasar di 19%. Jadi ini kita mengajukan hanya 15%. Tetapi aktualnya masih jauh daripada harapan kita. Tentu harapannya bersama dari koalisi adalah ini segera dikabulkan oleh pemerintah seperti itu, Bang? Iya. Oke, baik. Ini masih bertahan sampai sore atau akan kembali ke Batam atau bagaimana? Sepertinya kita malam ini menginap. Akan menginap di sini? Akan menginap ya. Karena memang di tahun-tahun sebelumnya juga kita sudah sering menginap juga. Oke, akan berapa hari menginap di sini Bang rencananya nih? Sampai kita dapatkan. Sampai kita dapatkan, akan bertahan. Nanti ada perwakilan kita yang ikut diajak untuk berdiskusi atau berdialog ya? Berdialog, oke. Saudara, saya masih berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. Tepat di belakang saya sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam yang terdiri dari beberapa organisasi buruh masih memadati kantor yang berada di Batu 9 ini. Dari kedatangan massa aksi tadi pagi hingga sore ini masih belum dilaksanakan aksi karena sempat terjadi mediasi antara pihak kepolisian dan juga massa aksi akan melakukan aksi pada hari ini. Karena sempat terjadi kesalahpahaman di mana tadinya kepolisian mengira aksi akan dilaksanakan di Pulau Dompa, namun ternyata massa aksi melaksanakannya di sini. Jadi mediasi masih berlangsung. Hingga saat ini masih terlihat sejumlah buruh masih beristirahat dan belum melakukan aksi apapun. Dan tadi saya mendapatkan kabar dari korlap dari aksi tersebut, bahwasanya kepala dinas akan datang menemui mereka untuk melakukan diskusi bersama aliansi atau koalisi dari Rakyat Batam. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Randi Rizky Kurniawan dan Muhammad Fakhrul melaporkan.